Kalau bumbunya udah ready, tinggal masukin sayurannya. Hai, jumpa lagi dengan Christina di Dapur Permai. Hari ini aku mau masak gado-gado ala abang-abang yang suka di pinggiran jalan atau di gerobak itu ya. Dan ini bikinnya tuh gampang banget. Ini pertama-tama aku mau rebus togenya. Khusus toge 1 menit aja udah cukup. Lalu kolnya direbus sampai mateng. Setelah itu aku baru mau rebus untuk kacang panjang dan kangkongnya. Ini urutan perebusannya aku mulai dari sayuran yang berwarna putih dulu ya, karena yang berwarna hijau ini suka bikin airnya nanti jadi keruh. Nanti kalau sayurnya udah matang semua baru angkat dan tiriskan. Yang menjadi catatan khusus cuma togenya aja ya, karena masaknya itu sangat cepat. Aku juga siapin lontong. Ini aku beli jadi jagung manis dan cabenya aku kukus. Siapkan air garam untuk memarinasi tempe dan tahunya. Lalu nanti diamkan dulu sambil kita siapkan bahan-bahan yang lain. Untuk kerupuknya aku mau goreng kerupuk sari udang. Teman-teman boleh sesuaikan dengan selera, boleh juga pakai kerupuk bawang. Nah, untuk bawang merahnya ini aku mau goreng sampai kuning kecoklatan. Nanti waktu diangkat itu proses pematangannya masih terus berjalan ya. Jadi nanti warnanya agak sedikit lebih gelap. Selanjutnya aku mau goreng tahu dan tempe yang tadi sudah dimarinasi. Nah, digoreng sampai matang seperti ini. Dan yang terakhir aku mau goreng kacang tanah yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan. Hati-hati saat menggoreng kacang tanah, suka meledak-ledak ya. Dan saat sudah kekuningan segera angkat. Nanti saat ditiriskan proses pematangan masih terus berjalan. Bahan lain yang perlu disiapkan adalah gula merah atau gula Jawa, dan ini asam Jawa. Nanti asam Jawa dilarutkan ke dalam air putih secukupnya. Untuk pengencer bumbu gado-gado ini akan lebih nikmat jika menggunakan air asam Jawa. Dan inilah bahan-bahan gado-gadonya. Itu aku siapkan terasi, aku tambahkan juga ini timun, terus ada tomat, ada telur rebus, dan juga kentang rebus. Sekarang aku siapkan meracik gado-gadonya. Ini aku mau bikin dulu untuk suami aku karena dia nggak suka pedes, cabenya 1 aja. Terus tambahi terasi setengah sendok teh dan 4 sendok makan kacang tanah goreng. Nanti ulek sampai lembut. Nah, dalam proses pengulekan ini kadang-kadang kan agak berat. Boleh ditambahkan sedikit demi sedikit air asam Jawa. Habis itu baru diulek lagi. Nanti untuk gulanya ditambahi sesuai dengan selera. Ini kira-kira sekitar 20 gram ya. Aku ulek lagi, tambahin lagi dengan air asam Jawa, begitu terus sampai ketemu tekstur yang diinginkan. Untuk gado-gado ini bumbunya hanya cabai dan terasi, jadi tidak perlu bawang putih. Sebelum bahan-bahan yang lain masuk, bumbunya ini jangan lupa ditambahin sedikit garam. Dan juga jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasa asam, manis, dan asinnya itu sudah pas, berarti harus dinaikkan 1 level dari rasa yang pas itu. Sehingga saat bahan-bahan lain itu masuk, rasanya mantep dan tidak hambar. Dan untuk sayuran gado-gado ini kadang kalau di abang-abang kan suka ada pare atau labu siam kukusnya ya. Tapi di sini aku nggak pakein. Nah, teman-teman silahkan tambahkan sayurannya sesuai dengan selera masing-masing. Kalau ini semua bahannya sudah ready, terakhir tinggal tambahkan sayuran rebusnya dan juga bawang merah goreng. Aduk-aduk hingga semua bahannya dan bumbunya ini tercampur rata. Setelah itu siap untuk disajikan dengan irisan telur rebus dan juga kerupuk. Jangan lupa untuk lebih nikmatnya taburi lagi dengan bawang merah goreng. Punya suami udah ready dan ini punya aku tambahin potongan tomat dan cabenya itu aku banyakin dan sayurnya juga lebih banyak. Ini tuh rasanya nikmat banget, sampai-sampai gado-gado udah mau habis, telur dan kerupuknya baru kesentuh. Dan inilah resep untuk Dapur Permai hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terima kasih.